sejarah? Ada turun petugas sipa-sipa sih. Hah? Mau bikin video dari makalah? Hai guys. Kami dari kelompok 5. Jadi sekarang kita akan membuat video tentang makalah kami. Tapi sebelum itu mari kita perkenalan diri. Check it out, check it out. Hai guys, perkenalkan saya Jonathan Faratolede dari kelompok 5. Hai guys, saya Valencia Kemur dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Brilian Montaan dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Clarity Tandiapa dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Olivia Manopo dari kelompok 5. Hello guys. Jadi makalah yang kita buat adalah letusan gunung ruang. Kita langsung masuk kepada pengertiannya. Jadi letusan gunung ruang adalah peristiwa keluarnya material vulkanik seperti lava, abu, dan gas dari dalam gunung berapi. Nah, akibatnya adanya tekanan magma di bawah permukaan bumi. Letusannya dapat menyebabkan dampak signifikan seperti semburan abu tinggi yang mengganggu aktivitas penerbangan. Nah, hujan abu di wilayah sekitarnya dan ancaman tsunami jika terjadi perubahan mendadak di dasar laut. Jadi guys, kita datang pada B, yaitu sejarah letusan. Gunung Ruang memiliki riwayat letusan besar pada tahun 1871 yang memicu tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 25 meter dan menewaskan sekitar 400 orang. Erupsi gunung ini terus terjadi secara berkala dengan letusan signifikan lainnya pada tahun 1949 dan pada 2002. Letusan Gunung Ruang pada tahun 1949 ini adalah salah satu peristiwa erupsi besar dalam sejarah gunung berapi ini. Letusan tersebut menimbulkan dampak yang signifikan bagi lingkungan sekitarnya, termasuk hujan abu dan aliran larva yang menghancurkan lahan pertanian serta permukiman warga di sekitar gunung. Meskipun tidak ada laporan detail tentang jumlah korban jiwa, erupsi ini mengakibatkan evaluasi massal penduduk di daerah yang terdampak. Letusan 1949 ini menambah daftar panjang aktivitas vulkanik Gunung Ruang yang dikenal sebagai gunung berapi aktif di wilayah cincin api Pasifik. Letusan Gunung Ruang pada tahun 2002 merupakan salah satu erupsi besar yang terjadi setelah periode dormansi yang cukup lama. Letusan ini dimulai pada bulan Juni 2002 dengan semburan abu vulkanik yang mencapai ketinggian beberapa kilometer. Akibatnya beberapa desa di sekitar terpaksa dievaluasi dan penerbangan di wilayah tersebut terganggu oleh abu vulkanik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, letusan ini memadai aktivitas vulkanik signifikan dari Gunung Ruang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar Pulau Sintaro. Oke. Kita masuk pada C, letusan 30 April 2024. Letusan Gunung Ruang pada 30 April 2024 terjadi pada pukul 1.15 WITA dengan kolom abu vulkanik mencapai ketinggian 5.325 meter di atas permukaan laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau bisa dibilang BMKG memantau secara ketat aktivitas gunung ini, terutama potensi tsunami. Meskipun tidak ada perubahan signifikan pada muka laut, letusan ini menyebabkan evakuasi warga di sekitar gunung dan mengganggu aktivitas penerbangan akibat sebaran abu vulkanik. Status gunung dinaikkan ke level awas. Pada dini hari 30 April 2024, Gunung Ruang mengalami letusan dengan kolom abu mencapai 5.725 meter di atas permukaan laut. Erupsi ini memicu kekhawatiran akan potensi tsunami, meskipun hingga kini tidak ada perubahan signifikan pada muka laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memantau situasi dengan sistem INA-TNT untuk deteksi dini tsunami. Dampak erupsi.
Letusan Gunung Ruang pada 30 April 2024 menimbulkan dampak signifikan di wilayah sekitar Sulawesi Utara. Dampaknya mencakup 1. Evakuasi penduduk. Warga di sekitar gunung, terutama di Kepulauan Sitaro, dievakuasi untuk menghindari potensi bahaya lebih lanjut. 2. Abu vulkanik. Sebaran abu mencapai wilayah sekitarnya, mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. 3. Ancaman tsunami. Meski tidak ada perubahan signifikan pada muka laut, potensi tsunami tetap dipantau oleh BMKG. 4. Gangguan kesehatan. Abu vulkanik meningkatkan risiko penyakit pernapasan bagi masyarakat. Selain 4 ancaman ini, erupsi ini menyebarkan abu vulkanik hingga ke wilayah sekitar Sulawesi Utara, mengganggu aktivitas penerbangan dan mengancam kesehatan warga. BMKG juga melaporkan peningkatan aktivitas vulkanik dan cuaca yang berubah akibat letusan ini, dengan ketinggian gelombang laut yang diperkirakan bertahan dalam 3 hari setelah letusan. Terima kasih. Langkah-langkah penanggulangan letusan Gunung Ruang pada 30 April 2024 meliputi pemantauan aktivitas Gunung Ruang. BMKG dan PFMBG memantau terus-menerus aktivitas gunung menggunakan sistem INA-TNT untuk deteksi dini tsunami. Evaluasi warga. Penduduk di daerah sekitar dievaluasi ke tempat aman. 3. Peringatan dini. Peringatan diberikan melalui media, massa, dan pemerintah lokal untuk menghindari daerah berbahaya. 4. Pengadilan dampak abu. Penerbangan diatur ulang dan masyarakat diberi masker untuk melindungi dari abu vulkanik. Jika pemerintah setempat segera mengeluarkan peringatan dan melakukan evaluasi di sekitar wilayah terdampak. BMKG dan pihak terkait terus memantau aktivitas vulkanik dan melakukan tindakan prevensi untuk mengurangi dampak jangkau erupsi. Warga yang berada dalam radius bahaya diminta untuk segera menguasai ke tempat aman. Sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Letusan Gunung Ruang pada 30 April 2024 menegaskan potensi bahaya gunung berapi aktif di Indonesia, terutama di kawasan Sulawesi Utara. Dengan kolom abu yang mencapai ketinggian lebih dari 5.000 meter dan ancaman tsunami, letusan ini berdampak pada evaluasi penduduk, gangguan aktivitas penerbangan, dan potensi gangguan kesehatan. Namun, upaya mitigasi seperti pemantauan terus-menerus oleh BMKG dan PFMBG serta evakuasi tepat waktu berhasil mengurangi resiko lebih lanjut bagi masyarakat sekitar. Kesiagapan tetap menjadi kunci dalam menghadapi erupsi di masa depan. Erupsi Gunung Ruang pada 30 April 2024 menegaskan kembali potensi bahaya dari gunung berapi aktif di Indonesia. Dengan teknologi dan pemantauan yang canggih seperti INA-TNT, ancaman seperti tsunami dapat diantisipasi. Namun, kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintahan tetap menjadi kunci dalam mengurangi risiko bencana vulkanik di masa depan.